Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah BK Perkembangan dan telaah kurikulum di semester 3, baik itu kelas A dan kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana standar kompetensi perkembangan peserta didik. Yang dimana di dalam standar perkembangan peserta didik ini adalah sebuah hal kewajiban bagi kita calon konselor untuk mengetahuinya. Sehingga kita bisa memetakan ke depan langkah-langkah kita, apa yang harus kita lakukan di dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kalau kita melihat bahwa di dalam capaian pembelajaran yang harus kita penuhi di dalam mata kuliah ini adalah antara lain di mana capaian-capaian ini merupakan capaian wajib di dalam mata kuliah. Untuk itu harus kita dituntut untuk mampu menganalisa standar kompetensi kemandirian peserta didik yang dikembangkan di dalam pendidikan formal. Nah, ini yang menjadi dasar kita pada pertemuan kali ini, bahwa saudara diminta untuk bisa menganalisa di setiap standar perkembangan peserta didik ini. Baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi dan sederajat. Ada tingkatnya. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita sebagai calon seorang konselor ke depan, seperti apa bentuk standar-standar kemandirian peserta didik yang bisa kita kembangkan. Yang wajib kita kembangkan apa saja? Mari kita lihat materinya. Salah satu standar perkembangan peserta didik itu adalah pada aspek perkembangan landasan hidup religius. Hal ini senada dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana pada profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Nah, ini sebagai salah satu tatanan hidup religius itu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita melihat kalau di dalam kehidupan beragama, masing-masing agama itu mempunyai ibadah-ibadah tersendiri atau ritual-ritual tersendiri di dalam menjalankan agamanya. Kalau kita lihat salah satunya pada aspek hidup religius di sini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa, kalau di tingkat SD, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada siswa atau murid pada saat ini, atau murid mengenal bentuk-bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari itu seperti apa. Kalau di dalam Islam, bentuk ibadah sehari-harinya apa? Nah, sehingga ini hanya mengenal bentuk, masih mengenal bentuk. Nah, belum kalau di tingkat SMP sudah pada mengenal arti dan tujuan ibadah itu. Saya melakukan sholat misalkan, kalau di dalam Islam, saya melakukan sholat, artinya apa sih? Tujuannya apa? Ibadah itu saya lakukan. Kalau di dalam Hindu misalkan, saya maturan tiap hari, tiap pagi, ya. Itu artinya apa di dalam hidup saya?
di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga, dengan yang lain. Nah, salah satu bentuk seperti itu. Sehingga di dalam setiap ibadah itu yang dia lakukan, mereka tahu artinya apa. Maknanya apa ketika mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pada tingkat SMA, ya, mereka akan mempelajari tidak semata-mata pada arti bentuk ibadah itu, tetapi jauh lebih dalam. Dasarnya apa sih ibadah itu dilakukan? Ya, dasar hukumnya apa? Sehingga di situ pada tingkat SMA atau SLTA mereka sudah paham betul kalau saya melakukan sedekah dasarnya apa. Kalau saya tidak melakukan apa hukumnya, apa akibatnya. Nah, apa yang mendasari itu? Sehingga mereka paham di dalam salah satu kalau saya melakukan ibadah ini, misalkan ibadah A, dasar hukumnya apa? Landasan hukumnya apa? Ganjarannya apa kalau saya tinggalkan? Kalau saya lakukan apa bentuk imbalan atau apa yang saya dapatkan? Apakah di dalam ketenangan hati atau di dalam untuk yang lain? Nah, yang bagaimana untuk melihat bahwa landasan hidup religius ini bisa dilakukan di dalam tindakan? Ya. Nah, ini pada kalau di dalam layanan disebut dengan behaviornya. Apa sih behaviornya kalau di dalam landasan hidup religius? Ya tentunya melakukan ibadah dalam bentuk ibadah dalam keseharian mereka, ya. Melakukan berbagai kegiatan ibadah, melakukan kegiatan ibadah berdasarkan keyakinan mereka. Nah, ini pada standar yang pertama. Kalau pada standar yang kedua, yaitu landasan perilaku etis. Yang dimana landasan perilaku etis itu adalah kalau di tingkat SD kita bisa mengenalkan bagaimana patokan baik dan buruknya, salah dan benar suatu perilaku itu. Oh, kalau saya melakukan ini benar enggak menurut orang? Benar enggak menurut saya? Belum. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kalau pada tingkat SMP kita akan mengenalkan kepada mereka tentang perlunya mentaati norma perilaku yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat di sekitarnya. Tentunya pada tingkat SMA dasar hukumnya apa, norma-norma itu kalau dilakukan dasarnya apa, dia salah, dasar apa dia benar, itu yang diajarkan di dalam tingkat SMA. Nah, sehingga pada jenjang dari tingkat SD, SMP, SMA itu berbeda dia bentuk yang kita ajarkan di dalam perilaku etis itu. Sebagai contoh, misalkan perilaku etis yang menghormati orang tua misalkan. Itu salah satu bentuk perilaku etisnya. Menghormati guru, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Kalau kita bertamu, kita ucapkan salam, bersalaman sama yang punya rumah, ya, yang punya rumah dan yang lain, mengucapkan salam. Kalau belum dibukakan pintu, kita tidak masuk. Nah, itu salah satu bentuk perilaku etis. Kalau kita ketemu duri misalkan di jalan, kita sisihkan. Kalau ketemu rintangan di jalan yang menghalangi orang lain, kita sisihkan. Itu dalam bentuk perilaku etis. Di sini kita kalau di tingkat SD kita bisa mengajarkan perilaku baik buruk itu apa patokannya. Dasar bagaimana bentuknya. Kalau dilakukan ini menurut orang baik apa enggak, buruk apa enggak.
yang ya. Nah, ini yang sebagai dasar kita, landasan kita untuk menyusun sebuah program. Kalau kita ingin mengenalkan kepada mereka, kepada siswa, misalkan tentang baik buruk sebuah tindakan, program apa yang cocok untuk mereka. Salah satu contoh yang sampai saat ini masih saja diajarkan di sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya, saudara bisa melihat bahwa sampah ada di mana-mana. Saudara bisa melihat ketika jalan di kali pasti sampah itu penuh kalinya. Padahal di dalam dari SD, SMP, SMA, kita selalu belajar tentang itu. Nah, itu salah satu bentuk perilaku etis yang bisa kita ajarkan. Membuang sampah, mengantri, dan yang lain. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan bagaimana nantinya bentuk mengajarkan perilaku etis itu. Yang pada aspek perkembangan ketiga yaitu tentang kematangan emosi. Ini kematangan emosi ini berdasarkan pada diri sendiri dan orang lain. Salah satu contoh, bagaimana mengenal perasaan diri sendiri. Kalau dia lagi marah, bagaimana bentuk marahnya. Kalau dia lagi sedih, bagaimana bentuk sedihnya. Bagaimana kalau saya gembira, bagaimana apa yang dilakukan secara wajar tentunya. Kalau dia lagi marah, seperti apa yang dia lakukan. Ini masing-masing orang berbeda cara mengekspresikan emosi mereka. Nah, tentunya kalau di tingkat SD masih pada mengenal perasaan marah. Kalau orang seperti ini, misalkan kalau dia senyum, kalau dia marah seperti apa bentuk marahnya. Nah, pada tingkat SMP diajarkan bagaimana cara-cara mengekspresikan perasaan-perasaannya mereka. Kalau dia lagi marah, kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi gembira, bagaimana cara mengekspresikan kegembiraannya. Tentunya hal ini harus berdasarkan kewajaran yang berlaku tentunya. Tidak mesti kalau dia marah dia harus teriak-teriak keliling sekolah misalkan. Kalau dia lagi sedih dia guling-guling misalkan. Tidak harus seperti itu karena harus didasarkan pada dasar kewajaran yang berlaku di dalam masyarakat kita. Kita harus bisa melihat pada aspek perkembangan yang sebelumnya. Kalau dikembangkan ini di dalam, misalkan kalau orang mengekspresikan marahnya itu seperti apa? Apa ia harus dengan melempar? Apa ia harus dengan mengejar orang lain menggunakan parang? Itu kan tidak. Sampai sebatas kewajaran di dalam mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan-perasaan marah, perasaan sedih, dan perasaan gembiranya itu. Nah, di tingkat SMA, tentunya kita bagaimana cara-cara menghindari konflik. Konflik itu kita melihat bahwa pada masa-masa SMA ini, konflik itu lebih banyak timbul. Baik itu berawal dari diri perasaan diri ke orang lain. Nah, dari sini kita sudah bisa mengajarkan bagaimana cara menghindari konflik yang baik terhadap orang lain. Konflik itu sudah diminimalisir sedemikian rupa pada tingkat-tingkat SMA. Tetapi perlu jadi pertanyaan, apa iya sudah diajarkan sampai sekarang? Di tingkat-tingkat SMA, apa iya sudah diajarkan bagaimana menghindari konflik itu? Kalau kita melihat bahwa
tidak banyak anak-anak SMA di tingkat-tingkat SMA, SMK, setingkat mereka itu konflik itu paling banyak. Nah, entah itu konflik secara pribadi, personal, dan yang lain. Kita bisa melihat bahwa ini perlu tantangan bagi kita sebagai seorang konselor ke depan. Bagaimana cara kita menghindari konflik, mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menghindari konflik sedemikian rupa, sekecil mungkin. Tidak salah ketika saudara nanti mengajarkan cara menghindari konflik ini pada tingkat mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Asalkan bagaimana bisa mengenal perasaan-perasaan mereka, perasaan diri mereka, perasaan orang lain. Oh, kalau orang lain lagi marah, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau orang lain lagi sedih, apa yang kita akan lakukan? Mulai kita bisa mengajarkan kepada mereka mulai dari tingkat-tingkat SD. Nah, pada aspek perkembangan berikutnya adalah aspek kematangan intelektual mereka. Tentunya ini kematangan intelektual ini tidak serta-merta bisa datang dengan sendirinya. Tidak serta-merta bisa berkembang dengan sendirinya tanpa ada bimbingan dari guru, dari konselor, dari orang tua, dan lingkungannya yang mendukung. Nah, apa yang kita ajarkan kepada mereka kepada kematangan intelektual ini? Selain dari tadi kematangan emosi, kematangan intelektual mereka. Ini berdasarkan kalau intelektual itu adalah kematangan knowledge-nya atau pengetahuan dasar mereka. Nah, mulai dari tingkat SD kita bisa melihat bahwa kita mengenalkan kepada mereka tentang konsep-konsep dasar ilmu, pengetahuan dan perilaku belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep-konsep dasar ilmu ini meskipun mereka sudah diajarkan di mata pelajaran, tentunya bisa kita kembangkan lebih dalam lagi. Lebih dalam konsep-konsep keilmuan mereka. Nah, pada tingkat SMA, apa yang kita ajarkan kepada mereka? Bagaimana mereka kematangan intelektualnya kalau di tingkat SD itu masih kepada konsep dasar keilmuan. Ya, kalau mulai dari tingkat SMP, itu bagaimana cara mereka mengambil sebuah keputusan. Cara mereka mengambil sebuah keputusan dan pemecahan masalah yang betul di dalam permasalahan mereka yang mereka hadapi. Begitu juga dengan di SMA. Kalau di SMA, mereka harus diajarkan bagaimana bisa mengambil cara-cara pengambilan keputusan yang tepat dan pemecahan masalah secara objektif atau secara tanpa ada objektif itu tanpa ada merugikan siapapun, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan lingkungan. Bagaimana caranya kita ajarkan itu? Nah, pada aspek perkembangan berikutnya adalah kesadaran tanggung jawab sosial di sini. Tentunya yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana mengenal hak dan kewajiban mereka sendiri. Kewajiban mereka seperti apa kalau mereka sebagai siswa di SD, SMP, SMA, kewajiban mereka apa? Haknya mereka apa? Ini yang perlu hak pada diri mereka, pada orang lain, pada lingkungan mereka. Ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka bahwa bagaimana mereka bisa mempunyai kesadaran tanggung jawab sosial. Salah satu contoh, kalau saudara misalkan membuang sampah di dalam kelas, apa yang terjadi? Sampah itu dalam bentuk yang bisa berbau, bisa mencemarkan udara itu seperti apa? Tentunya kalau kita mempunyai kesadaran yang bagus, pasti kita akan membuangnya pada tempat sampah. Tetapi kalau kita melihat bahwa dari SMP, dari SD, kebiasaan kita adalah kita biasanya
Kalau kita sudah habis makan di dalam kelas, ya entah itu makan apapun, entah itu masih ada sambalnya atau salah satu misalkan cilok misalkan, ya, atau permen atau kerupuk, habis kita makan di dalam kelas biasanya kita taruh di mana? Biasanya kita taruh di dalam kolom meja kita. Kita tidak sadar bahwa 2 hari, 3 hari masih aman. Tetapi kalau udah sampai berseminggu, baunya minta ampun. Sudah berbau, apa ya baunya gitu. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Bagaimana mereka mempunyai kesadaran tanggung jawab sosial. Kalau mereka ini salah satu saja kita ajarkan kepada mereka, misalkan cara membuang sampah yang benar. Tentunya kita akan bisa melihat perubahannya ke depan itu seperti apa. Tidak ada lagi sampah yang bisa kita lihat di kali, tidak ada lagi sampah yang bisa kita lihat di sungai, tidak ada sampah lagi yang bisa kita lihat berserakan, sampah plastik habis makan, styrofoam dan yang lain itu berceceran di tengah jalan. Kalau satu ini saja kesadaran tanggung jawab sosial ini bisa kita kembangkan di dalam siswa kita ke depan, memang tidak terasa perubahan itu, tidak akan terasa dalam jangka sekejap. Tidak akan terlihat perkembangannya pada saat itu. Beda dengan keilmuan yang lain. Kalau di dalam kesadaran tanggung jawab sosial beda dengan misalkan matematika, saudara ajar adik-adik saudara 1 tambah 1 2, itu bisa terlihat saat itu, mulai dari saat itu gitu. Tetapi kalau kesadaran tanggung jawab sosial ini tidak bisa terlihat sepintas saat itu juga. Butuh proses. Entah itu prosesnya dalam jangka 1 tahun, 1 bulan, bahkan sampai 10-an tahun. Ini yang harus kita lihat ke depan. Nah, kesadaran tanggung jawab sosial ini yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan saat ini, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Bagaimana caranya kita mengembangkan itu? Itu bisa saudara kolaborasi dengan orang-orang yang punya kompeten, misalkan di dalam di dalam pengolahan sampah. Saudara bisa membuat sebuah program, kita mengundang orang-orang yang sebagai pengelola sampah misalkan, atau kita datangkan orang-orang yang seharian bekerja di sampah. Bagaimana keluh kesah mereka? Bagaimana cara-cara yang baik? Tentu kita bisa mendatangkan ahli-ahli dalam, misalkan salah satunya bagaimana membuang sampah. Nah, hal ini yang bisa kita ajarkan kepada siswa-siswa kita ke depan. Nah, pada aspek perkembangan berikutnya adalah kesadaran gender. Kesadaran gender di sini adalah bagaimana mereka bisa mengenal saya perempuan, saya laki-laki, itu ada perbedaan. Nah, ini yang menjadi hal yang kalau saya sebagai laki-laki itu saya harus seperti apa? Saya harus bersikap seperti apa? Saya harus mengenal peran-peran saya sebagai seorang laki-laki itu seperti apa? Bagaimana peran saya kalau saya jadi perempuan? Saya sebagai perempuan itu seperti apa peran saya? Ini yang harus kita ajarkan kepada mereka. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sehingga terlihat jelas, jangan sampai nantinya berbeda peran, ya. Jangan sampai nanti peran-peran perempuan, peran-peran perempuan itu dilakukan oleh laki-laki. Dia sebagai seorang laki-laki ini yang lebih keliru di dalam ini, yang perlu kita ajarkan kepada mereka bahwa saya sebagai laki-laki itu peran saya apa? Tanggung jawab saya seperti apa?
Apa yang saya harus lakukan ketika saya menjadi seorang laki-laki? Bagaimana cara saya bersikap? Bagaimana cara saya bertutur kata? Bagaimana cara saya berperilaku? Bagaimana cara saya berjalan kalau saya sebagai laki-laki? Jangan kebalik nanti. Kalau bagaimana cara saya berpakaian kalau saya laki-laki, bagaimana cara saya berpakaian kalau saya perempuan? Bagaimana cara saya bertutur kata? Bagaimana cara saya berjalan misalkan kalau saya perempuan. Ini yang perlu kita ajarkan. Intinya bahwa mereka mengenal, mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa peran-peran sebagai laki-laki dan perempuan itu melekat pada diri mereka sendiri. Sehingga ke depan mereka akan timbul rasa tanggung jawabnya, rasa percaya dirinya. Kalau kita mengenalkan peran-peran mereka yang benar di dalam sebagaimana sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, pada selanjutnya adalah pada perkembangan pribadi. Bagaimana dia bisa mengenal dirinya itu siapa? Bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya? Dia bisa mengetahui kekurangan yang dia miliki itu apa? Seperti apa? Kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu seperti apa? Ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka bahwa bagaimana dia bisa mengembangkan kepribadian mereka. Apa sih yang kelebihan-kelebihan yang dia miliki? Kekurangan-kekurangan apa yang dia miliki? Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai siswa kita ajarkan tidak mengenal diri mereka, keberadaan diri mereka. Salah satu contoh misalkan orang tuanya misalkan sebagai buruh panggilan yang setiap harinya penghasilannya tidak menentu misalkan. Tiba-tiba anaknya yang sekolah SMP atau SMA minta motor yang mahal, minta mobil misalkan. Dia harus bisa melihat keadaan mereka. Melihat, mereka misalkan meminta mobil untuk ke sekolah, minta dibelikan mobil untuk ke sekolah. Seharusnya mereka sadar keberadaan diri mereka itu seperti apa. Apa iya kalau saya meminta A, orang tua saya mampu untuk membelikan? Apa iya kalau saya meminta B, orang tua saya mampu untuk mempunyai dana untuk itu, untuk membelikan? Ini yang harus kita sadari betul. Kita harus mengajarkan kepada siswa kita seperti apa bentuk keberadaan diri mereka. Oke. Yang pada perkembangan berikutnya adalah bagaimana perilaku kewirausahaan, mulai dari tingkat SD sampai SMA, bagaimana caranya mereka bisa perilaku hemat, di situ perilaku menabung, perilaku bagaimana caranya berusaha berjualan sehingga dia tidak rugi, mempunyai keuntungan yang besar misalkan. Ini yang harus kita ajarkan mulai dari SD, SMP dan SMA. Sehingga ke depan kalau mereka udah selesai dari sekolah mereka paham. Mereka bisa berwirausaha. Apa yang saya usahakan misalkan. Kalau saya usaha ini seperti apa? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ke depan bahwa perilaku-perilaku yang di atas aspek perkembangan ini bagaimana cara kita sebagai seorang konselor di sekolah formal itu bisa kita ajarkan kepada mereka. Oke. Yang berikutnya adalah aspek perkembangan wawasan dan kesiapan karir di sini.
Tentunya kalau masih tingkat SD itu mengenal ragam pekerjaan, mengenal pekerjaan itu sendiri. Misalkan masih bisa mengenal kalau seperti ini itu kalau dia loreng-loreng itu namanya apa? Dia menjadi apa kalau dia berpakaian loreng-loreng? Tentara. Kalau dia berpakaian coklat, misalkan seragamnya coklat, itu jadi polisi. Masih sebatas mengenal ragam pekerjaan-pekerjaan di lingkungan kehidupan sehari-harinya. Yang berikutnya adalah kalau di tingkat SMP ya dan SMA, mereka harus bisa, kalau dia sebagai bercita-cita sebagai polisi, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dipersiapkan. Fisiknya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, sikapnya seperti apa, itu yang harus dia persiapkan di situ. Kalau di tingkat SMP dan SMA. Tidak hanya sebatas mengenal saja, tetapi dia harus bisa mengekspresikan. Sampai dia, apakah kalau saya menjadi bercita-cita sebagai polisi, apa iya saya mempunyai kemampuan untuk itu, kemampuan untuk menggapainya. Syarat-syaratnya apa? Oh, kalau orang mempunyai kekurangan seperti bisa masuk kemana? Kalau orang-orang yang kepribadian mereka atau kemampuan mereka seperti A, seperti B, mereka harus paham betul bagaimana syarat untuk masuk tentara, masuk polisi, ya, masuk pegawai bank, ya. Mereka harus paham betul apa syarat-syarat yang dia perlukan. Baik itu syarat sebagai setingkat knowledge-nya, setingkat behaviornya, setingkat fisiknya, secara psikis dan psikologisnya itu seperti apa. Nah, di sini kita perlu mempersiapkan mereka yang pada perkembangan berikutnya adalah kematangan berhubungan dengan teman sebaya. Dia pada tingkat SD, kita harus mengenalkan kepada mereka bagaimana norma-norma berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-teman sebaya mereka, ya, sampai bagaimana cara membina hubungan kerjasama dan toleransi di dalam bergaul dengan teman sesama mereka pada tingkat SMA. Nah, ini yang kita kembangkan di siswa kita. Nah, pada aspek yang terakhir adalah kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Tentunya di sini mulai kita ajarkan kepada mereka mulai dari SMA. Sehingga tetapi tidak salah kalau kita melihat bahwa di kampung-kampung, tentunya kalau seperti di daerah saya yang pinggir hutan di situ, itu ketika mereka sudah selesai SD, mereka udah nikah di situ. Nah, ketika kita mempunyai lingkungan seperti itu, tidak salah kita mengajarkan kepada mereka tentang norma-norma kesiapan diri untuk menikah itu. Apa yang harus dipersiapkan? Kenapa mereka banyak nikah dini? Karena apa? Karena kesiapan diri itu untuk menikah itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, kalau saya melihat di berbagai tempat, ya, terutama di daerah-daerah yang tentunya di daerah-daerah lebih dalam di situ, di luar, misalkan di tepi-tepi hutan, ya, yang tempat tinggalnya di tepi-tepi hutan atau di agak dalam, mereka ketika mereka selesai SD, lulus SD atau yang masih belum SD, mereka sudah malah berani menikah gitu. Karena apa? Karena mereka tidak diajarkan dari SD kalau saya menikah itu apa yang harus saya persiapkan, bagaimana fisik saya, mental saya nantinya. Ini yang perlu kita ajarkan. Norma-norma untuk menikah itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan ketika saya ingin menikah?
Apa yang saya persiapkan ketika saya akan menikah. Ini yang perlu kita ajarkan mulai dari SD, SMP, tentunya SMA. Tentunya di sini kita harus melihat juga lingkungan sekitar. Kalau misalkan lingkungan-lingkungan yang saya sebutkan tadi, ya ini banyak terjadi pernikahan-pernikahan dini. Tentunya di NTB ini, terutama di NTB masih banyak tentang pernikahan-pernikahan dini. Kenapa? Ada salah satu dasar aspek perkembangan yang masih dilupakan, tidak diajarkan kepada siswa kita, yaitu kesiapan diri untuk menikah. Kesiapan dirinya apa? Bagaimana apa yang dipersiapkan pada diri mereka ketika ingin menikah? Bagaimana fisik, psikisnya, mentalnya, ya. Sehingga kan berbeda. Ketika dia masih SD, baru lulus SD menikah, tentunya nanti akan menjadi tekanan psikisnya. Ya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini udah 30 menit lebih ya. Jika memang ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, silahkan nanti dikomentari di bawah di video ini ya, dikomentari di chat komentar di situ, silahkan dikomentari. Ini sebagai gambaran kita aspek-aspek apa saja yang bisa kita kembangkan di dalam aspek perkembangan peserta didik yang bisa kita ajarkan di pendidikan formal. Oke, jika memang apa yang saya sampaikan ini bisa menyinggung perasaan saudara, apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini membuat hati saudara tidak enak, saya mohon maaf. Dan jika saya mempunyai kekeliruan, kesalahan di dalam menyampaikan, ini murni adalah ketidaktahuan saya, kekurangan pengetahuan saya di dalam ini. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Jadi materi ini saya akan share di video channel YouTube saya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.